Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemaparan dari ABJI Kantor Desa Internet Mandiri pada 2020. Yang kami hormati Pak Sekda, di COVID-19 ini maka infrastruktur yang awal memang jalan sekarang juga lebih mengarah kepada infrastruktur dunia maya lah, sehingga kita juga bergantung pada teknologi informasi kaitannya dengan baik ekonomi maupun pendidikan. Sekarang marak e-learning untuk anak-anak sekolah sekarang banyak digunakan di seluruh Indonesia. Saya kira tidak terlalu banyak, mungkin lebih detail nanti disampaikan oleh pihak dari ABJI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia dengan seluruh rombongan, selamat datang di Oku Timur. Tidak pernah ke Oku Timur dulu. Pertama kali. Harusnya kalau pertama kali ini pas musim buah. Khusus kepada asosiasi kami sampaikan bahwa pertama Oku Timur ini kalau urusan internet belum menyeluruh, itu jelas. Masih banyak yang perlu dibenahi. Harapan saya kemarin itu sebenarnya dari Kominfo entah sudah dapat atau sudah ada atau belum, harusnya di masing-masing wilayah itu sudah ada pemetaan berkaitan dengan jaringan. Kalau sudah ada pemetaan kan enak kan, tidak mesti harus perbatasan. Malah perbatasan ini sama Jawa Timur mungkin sinyalnya kencang mungkin, ya karena dia dekat dengan Tugu Mulyo. Nah itu mungkin kencang. Ada daerah lain misalnya Madang Suku 3 yang towernya hanya satu di Pananagung, sebelah sini sungai, satu lagi ujung di Udin 2. Nah ini di tengah-tengahnya kosong. Nah jadi pemetaan itu penting bagi Kominfo agar perencanaan ke depan clear. Nah seperti itu. Namun demikian ini karena program pemerintah pusat ya, dan ini harus dan wajib di 2020 harus berjalan ini. Otomatis kita harus menyikapi ini dengan maksimal. Baik dari asosiasi, terlebih dari kami yang dijadikan sasaran kan, karena ini juga program provinsi masuk juga ini kan, bahwa seluruh desa itu harus ada internet yang kira-kira sinyalnya mumpuni dan seperti itu kan. Tapi itulah tadi namanya gerak sekaligus se-Indonesia, otomatis banyak kendala-kendala di sana sini. Nah kendala inilah yang harus kita cermati sehingga kerjasama antara asosiasi dengan pelaksana di pemerintah daerah ini harus betul-betul intens sehingga masalah apa yang dirasakan oleh masyarakat di setiap, karena ini di 4 kecamatan, khususnya 4 kecamatan ini dikelirkan. Jadi kalau kira-kira memang tidak ada masalah, apa salahnya walaupun sudah ditunjuk 4 kecamatan ini ya digeser aja daripada ini kan misal kan. Kalau di Cempaka kuat sinyalnya. Kuat Pak. Karena di perbatasan ini kan banyak di dekat dengan daerah-daerah yang sudah berkembang gitu. Tapi kalau misalnya Jayapura mungkin repot itu, malah nggak dimasukkan misal ke perbatasan, tapi Jayapura masuk Pak? Ada. Masuk, ada. Ini Pak. Ada. Nah, Ini makanya. Nah Jayapura misalnya kan, daerah Madang Suku 3 itu juga susah itu sinyal. Nah terus misalnya di daerah Semedaya Barat bagus nggak? Bagus. Bagus. Ya, itu. Jadi rata-rata itu yang harus dipetakan. Nah sekarang jangan sampai pada saat kita melaksanakan program ini pemanfaatan di masyarakat itu seharusnya kalau yang pas itu masyarakat awalnya tidak dapat sinyal atau nyari sinyal keliling kemana-mana, begitu program masuk mereka cukup di rumah. Nah itu baru bisa informasi ke para perantau-perantau, di dusun lah ini, itu baru kena sasaran. Tapi kalau memang sudah di rumah mereka mungkin agak lemot tapi sudah ada, tidak seru. Tapi kalau memang selama ini tidak ada sama sekali atau program masuk, begitu dites mereka mantep, itu sampai ke para perantau di mana-mana itu biasanya. Itulah kira-kira kebanggaan masyarakat di desa. Mungkin saya ingin mengenalkan tentang ABJI dulu. ABJI adalah Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Anggotanya sudah lebih dari 600 lebih penyelenggara jasa internet.
di seluruh Indonesia, termasuk Telkom, Indosat, Telkomsel, kemudian Excel dan sebagainya, itu operator-operator besar, Icon, Bisnet dan sebagainya itu anggota ABGI. Jadi dengan jumlah anggota yang seperti itu, kita juga punya kapasitas untuk bisa menyiapkan hal-hal sebanyak ini, gitu, Pak. Oke, selanjutnya, dalam beberapa studi yang dilakukan di Oxford University itu bahwa peningkatan penetrasi internet 1% itu sama dengan bisa menghadirkan sekitar 10.700 lapangan kerja baru, dan itu ada nilai secara PDB 9,6 triliun. Nah, pertumbuhan di internet di Indonesia saat ini masih double digit setiap tahunnya. Jadi kemarin 2017 masih 117 berapa juta penduduk yang menggunakan. 2018 168 juta. Pertumbuhannya sekitar hampir 20%. Berapa nilai PDB yang disumbangkan dari industri ini? Nah, PDB ini juga merupakan, kalau dari desa dengan adanya internet nanti sampai ke desa, sehingga masyarakat desa bisa juga ikut memasarkan hasil-hasil itu, baik kepada tetangga masing-masing atau tetangga desa atau apa, maupun kepada yang dari kota, kan seperti itu. Jadi ini multiplier effect yang bisa diberikan oleh industri internet ini. Yang sangat menjadi kebutuhan pokok masyarakat lah intinya ya. Nah, terus yang untuk selanjutnya ada beberapa desa yang di Oku Timur itu memang yang disampaikan Pak Sekda tadi benar, bukan berarti daerah yang perbatasan itu adalah daerah yang minim sinyal. Karena kami itu karena dengan Pak Edi itu lebih dekat kami ke kota daripada Pak Edi. Cuman Pak Edi itu karena dekat dengan ini Tugu Mulyo, banyak tower-tower yang Telkomsel dan lain sebagainya. Itu mungkin jaringan internetnya juga lebih lancar. Cuma kalau di pusat kotanya sama dengan kami Pak, di kantor camatnya itu lewat kami. Walaupun rata-rata kan satu kecamatan ada 3 sampai 4 tower. Paling cuma nambah layar kapasitas jaringan baik. Yang penambah yang penguat itu tadi Pak. Karena kami pengalaman khusus yang di rumah kami Pak. Kebetulan anak kami juga kuliah kemarin dipulangkan ya, belajar dari rumah, lagi belajar mana itu hilang sinyal, ribut ya. Makanya kami itu pakai wifi yang sambungan untuk nyedot handle. Nah, jadi itu bisa dipergunakan untuk 6 sampai 7 handphone. Cuman sekarang mungkin beriring dengan banyaknya pengguna, karena banyak siswa yang belajar dari rumah atau gimana. Nah, di samping di rumah kami itu sinyal yang sebenarnya sinyal penuh kalau dilihat itu di wifi, tapi kenyataannya pas kita komunikasi kadang-kadang video call aja nggak terputus-putus lah, nggak lancar gitu. Nah itu kira-kira yang untuk komunikasi dengan yang umum lah sekarang yang sudah punya kan Telkomsel dengan Indosat mungkin ya, untuk menambahkan, memperkuat jaringan itu gimana komunikasinya. Atau yang kedua, seandainya memang nanti memungkinkan didanai dengan dana BUMDes mungkin ya, kira-kira budget yang dibutuhkan itu kira-kira berapa itu? Kalau yang pertama itu terjadi karena over capacity, Pak. Benar-benar ya. Over capacity. Jadi ketersediaan jaringan yang disiapkan di situ misalnya untuk 100 orang. Tiba-tiba yang menggunakan menjadi 200. Ya. Dia akan lemot. Iya, benar. Sinyalnya penuh. Tapi kalau teman-teman di timur saya bilang ini sinyal hantu, Iya. Ada sinyalnya nggak bisa dipakai gitu. Jadi karena kapasitasnya itu nanti ada TRX-nya atau segala macam, rumusannya di seluler ada seperti itu. Nah, itu tidak bisa kita kuatkan apapun. Karena kapasitas yang ditaruh di situ cuma segini, Pak. Bisa satu kotak ini. Yang isi banyak banget masuk ke sini. Luber nggak bisa. Ya, kapasitas ini yang bisa meningkatkan hanya operator. Memang salah satu solusinya dengan seperti ini akan mendapat kapasitas baru gitu dengan pembangunan ini gitu sih Pak. Secara ini sebenarnya itulah kenapa kok terjadi lemot di daerah situ. Tadinya enggak, sekarang jadi lemot. Kayak gitu. Itu yang karena banyak sekali yang pakai. Nah, kalau itunya dengan ID nanti ya.